Ada satu tempat yang tidak pernah dilupakan oleh penduduk desa ini. Sebuah pabrik tua yang telah lama ditinggalkan, namun kisahnya masih menghantui setiap sudut desa. Dulu, pabrik ini adalah tempat penuh kehidupan, namun kini hanya menyisakan jejak-jejak kelam dan kisah-kisah mengerikan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi datang untuk bekerja di sana. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya akan mengarahkannya pada sebuah kebenaran yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Sebuah arwah yang terperangkap, sebuah kecelakaan yang tak pernah terungkapkan, dan misteri yang tak bisa dihindari. Di balik dinding pabrik yang rapuh, sebuah cerita menunggu untuk diungkap. Namun, apakah Andi siap menghadapi apa yang akan ia temui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hema di channel Kisah Horor. Sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, ada sebuah pabrik tua yang terletak di pinggir jalan desa, jauh dari keramaian. Dulu, pabrik ini adalah tempat yang sibuk, tempat di mana ribuan orang bekerja untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan industri. Namun, setelah peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa beberapa pekerja dan dihantam krisis ekonomi, pabrik ini akhirnya ditutup. Kini, bangunannya hanya tinggal kenangan, tertutup debu, berlumut, dan hampir roboh. Pintu-pintu besar yang dulunya terbuka lebar kini terkunci rapat. Meski sudah lama tidak berfungsi, orang-orang di sekitar sering mendengar suara-suara aneh dan cerita tentang penampakan yang muncul di malam hari. Andi adalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang baru saja lulus dari SMK Teknik Mesin. Setelah beberapa bulan mencari pekerjaan tanpa hasil, ia akhirnya mendapat tawaran pekerjaan sebagai petugas kebersihan di pabrik tua yang sudah tidak beroperasi itu. Bagi Andi, pekerjaan ini adalah kesempatan untuk mulai mandiri dan membantu keluarganya. Ia bukanlah tipe orang yang mudah takut atau terpengaruh oleh cerita-cerita seram. Dengan pemikiran pragmatis, ia menganggap pekerjaan ini hanya sebagai rutinitas sehari-hari tanpa memperdulikan legenda atau cerita yang beredar di sekitar pabrik. Andi adalah anak pertama dari pasangan Pak Budi dan Ibu Siti, keluarga sederhana yang tinggal di rumah kayu tak jauh dari pabrik. Orang tuanya tidak pernah melarang Andi bekerja di pabrik tersebut, meskipun mereka sedikit khawatir tentang cerita-cerita aneh yang beredar. Namun, mereka tetap mendukung pilihan Andi, berharap anaknya bisa mendapat pengalaman dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Pada pagi pertama Andi bekerja di pabrik, suasana yang menyambutnya begitu sepi dan sunyi. Angin berhembus pelan, dan suara pintu yang berderit menambah kesan menyeramkan. Pabrik yang dulu ramai, kini hanya menyisakan bekas-bekas kenangan. Begitu masuk ke dalam pabrik, Andi melihat banyak peralatan yang sudah berkarat, mesin-mesin yang tidak berfungsi, dan dinding-dinding yang dipenuhi jamur. Ia memulai pekerjaannya dengan membersihkan lantai-lantai yang tertutup debu tebal dan menyapu sampah yang berserakan. Ia merasa sedikit aneh berada di dalam pabrik yang begitu sepi, namun Andi mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia menganggap ini adalah bagian dari pekerjaan, meskipun beberapa kali ia mendengar suara aneh, seperti langkah kaki yang menggema di lorong-lorong panjang, atau benda-benda yang bergerak sendiri. Namun, Andi tetap berpikir bahwa itu semua hanya imajinasi atau suara-suara dari kondisi pabrik yang sudah tua. Di salah satu ruangan, Andi menemukan sebuah mesin tua yang rusak, dan di sebelahnya, sebuah foto hitam putih yang terjatuh di atas meja. Foto itu menunjukkan sekelompok pekerja dengan seragam pabrik yang tampak sangat tua. Salah satu dari mereka, seorang pria muda dengan rambut hitam lebat, tersenyum lebar ke arah kamera. Andi tidak tahu siapa pria itu, tapi entah mengapa, ada sesuatu yang membuatnya merasa aneh. Beberapa orang di sekitar pabrik sering mengatakan bahwa foto itu adalah milik Joko, seorang pekerja yang tewas tragis dalam kecelakaan mesin di pabrik tersebut beberapa tahun yang lalu. Mereka mengatakan bahwa arwah Joko masih menghantui pabrik itu, tidak bisa tenang karena kematiannya yang tidak wajar. Namun, Andi hanya menganggapnya sebagai cerita kosong yang diciptakan untuk menakut-nakuti orang baru. Pak Budi, ayah Andi, adalah seorang pensiunan buruh tani yang sederhana. Ia selalu mengingatkan Andi untuk berhati-hati, terutama karena pabrik itu sudah lama ditinggalkan. Tuhan itu selalu melindungi, tapi kita harus hati-hati, nak. Tempat yang lama itu biasanya ada kenangannya, kata Pak Budi, meskipun ia sendiri tidak pernah menjelaskan lebih lanjut. Ibu Siti, Ibu Andi, lebih khawatir tentang pekerjaan Andi di pabrik tua itu. Anak ibu,
jangan sampai terpengaruh cerita-cerita aneh. Kalau kamu merasa takut, langsung pulang saja, pesan Ibu Siti. Malam pertama Andi bekerja di pabrik itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Semua lampu telah dimatikan, dan hanya ada sedikit cahaya remang-remang yang masuk melalui celah jendela yang rusak. Andi duduk di ruang kecil tempat ia biasa beristirahat setelah seharian bekerja. Sesekali, angin bertiup kencang, membuat pintu kayu yang sudah rapuh berderak. Di luar, udara dingin menambah kesan sepi yang mencekam. Saat itu, Andi mendengar suara aneh. Suara langkah kaki, yang terdengar begitu jelas meski jaraknya jauh. Langkah itu terdengar dari lorong panjang yang membentang di depan ruang kerjanya. Andi mengernyitkan dahi, berpikir bahwa mungkin itu hanya suara angin yang mempengaruhi barang-barang di sekitar pabrik. Namun, suara langkah itu semakin mendekat, terdengar seperti ada seseorang yang sedang berjalan menuju ke arahnya. Andi merasa tertekan. Suara itu semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di lorong gelap itu. Dengan hati-hati, ia bangkit dan berjalan pelan menuju arah suara tersebut. Langkahnya bergema di lorong yang panjang dan kosong. Saat Andi mencapai ujung lorong, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, sebuah dingin yang tajam menyelimuti tubuhnya. Udara di sekitar terasa berat, dan ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya dari balik bayang-bayang. Andi memandang sekeliling, tetapi tak ada seorang pun. Ia menelan ludah, merasa takut meski berusaha mengusir perasaan itu. Namun, tak lama setelah itu, di salah satu ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di ujung ruangan, di bawah cahaya redup, tampak sesosok tubuh berdiri memunggungi Andi. Sosok itu mengenakan pakaian pekerja pabrik yang tampak kotor dan kusam, dengan rambut yang lebat. Andi merasa tertegun sejenak, tidak bisa bergerak. Sosok itu berbalik perlahan, memperlihatkan wajah yang tampak pucat dengan mata yang kosong dan tanpa ekspresi. Andi berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya seperti kaku, tak bisa bergerak. Sosok itu mendekat, langkahnya begitu pelan, namun terdengar begitu jelas. Andi bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk ke kulitnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut. Sosok itu tiba-tiba berhenti beberapa langkah di depannya. Tanpa mengatakan apapun, wajah itu menatap Andi dengan mata yang kosong dan gelap. Suara derak mesin yang sudah lama rusak terdengar seperti dentingan yang semakin cepat dan keras. Di tengah ketegangan itu, sosok itu membuka mulutnya, namun tidak ada suara yang keluar. Andi merasa semakin cemas. Ketika Andi mencoba berbalik untuk melarikan diri, sosok itu berkata dengan suara serak, "Tolong bantu saya." Tiba-tiba, Andi merasakan tubuhnya kembali bisa bergerak. Ia berlari sekuat tenaga, melintasi lorong panjang dengan langkah cepat. Tapi saat ia berbalik untuk melihat ke belakang, sosok itu sudah menghilang, meninggalkan hanya bayangan gelap yang tampak bergerak cepat di dinding. Andi berhenti sejenak, menarik napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Apa yang baru saja dilihatnya? Itu tidak mungkin. Namun, perasaan aneh yang sama masih menggelayuti dirinya. Ia berusaha berpikir rasional. Mungkin itu hanya ilusi atau hal yang tercipta karena kecapean. Tetapi, rasa takut yang tiba-tiba muncul membuat Andi sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres di pabrik itu. Setelah malam yang mengerikan itu, Andi tidak bisa tidur nyenyak. Ia merasa tidak tenang, tetapi tetap berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setiap kali memasuki pabrik, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Walaupun ia sudah berusaha mengabaikannya, perasaan aneh itu semakin kuat. Langkah kaki yang tak terlihat sering terdengar, bahkan ketika Andi sendiri sedang bekerja sendirian di ruang yang jauh dari lorong yang gelap. Suatu sore, Andi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pabrik ini. Ia berbicara dengan beberapa orang di sekitar kota yang dulunya pernah bekerja di sana. Banyak yang menolak untuk berbicara, namun ada satu orang, seorang lelaki tua bernama Pak Jaya, yang akhirnya mau memberitahu. Pak Jaya bercerita bahwa pabrik itu memiliki sejarah yang gelap. Dulu, banyak pekerja yang mengalami kecelakaan, dan ada satu kecelakaan yang sangat mengerikan. Seorang pekerja bernama Joko, yang ditemukan tewas di mesin pabrik yang sudah lama tidak berfungsi, diduga meninggal karena kelalaian. Sejak saat itu, banyak yang melaporkan penampakan sosok Joko, yang konon masih menghantui pabrik tersebut. Bahkan,
Beberapa orang merasa seperti didorong oleh kekuatan tak terlihat atau melihat bayangan yang bergerak di luar sudut pandang mereka. Malam itu, Andi merasa semakin tidak nyaman. Pikirannya kembali ke sosok yang pernah dilihatnya di lorong gelap, sosok yang memohon pertolongan. Andi merasa terjebak dalam ketidakpastian. Apakah benar apa yang dikatakan orang-orang itu? Apakah pabrik ini benar-benar dihantui oleh arwah Joko? Ataukah itu hanya cerita kosong? Andi memutuskan untuk kembali malam itu untuk mencari tahu sendiri. Ia membawa senter dan berjalan pelan melalui lorong panjang yang gelap. Setiap langkahnya terdengar begitu keras, menggema di sepanjang lorong. Ketika ia melewati ruangan tempat mesin tua itu berada, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sebuah bayangan samar muncul di dekat mesin. Sosok yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya, mengenakan pakaian kotor dan berdiri di dekat mesin yang rusak. Tanpa pikir panjang, Andi berlari menghampiri sosok itu. Namun begitu ia mendekat, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan hanya aroma busuk yang menusuk hidungnya. Rasa takut mulai memenuhi Andi. Apakah ia sedang melihat hantu? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di dalam pabrik ini? Tidak ada jawaban yang jelas, hanya rasa takut yang semakin mendalam. Andi merasa bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, dan ia harus mencari tahu apa itu. Setelah kejadian malam itu, Andi merasa semakin terperangkap dalam ketakutan yang terus berkembang. Setiap malam, bayangan sosok yang tampaknya tak bisa lepas dari pabrik ini selalu mengikutinya. Suara langkah kaki yang menggemakan lorong, suara derap mesin yang sudah lama mati, serta perasaan seolah ada yang mengawasinya, membuat Andi merasa tidak ada tempat yang aman di pabrik tua ini. Malam ini, Andi memutuskan untuk menghadapinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri. Ketakutan itu sudah cukup lama menguasainya, dan ia merasa sudah waktunya untuk mengetahui kebenaran. Penuh tekad, Andi memasuki pabrik pada malam hari, dengan membawa senter dan sebuah kamera untuk merekam apapun yang terjadi. Ia berharap, dengan bukti di tangannya, ia bisa mengakhiri semua rasa takut ini. Malam itu, suasana di pabrik terasa sangat berbeda. Udara terasa lebih dingin, dan lampu-lampu yang rusak di langit-langit hanya menyisakan sedikit cahaya, memberikan bayangan gelap di seluruh ruangan. Andi memasuki ruang utama tempat mesin-mesin besar yang sudah lama tidak berfungsi tergeletak. Mesin-mesin itu terlihat seperti raksasa yang sudah mati, dengan karat yang menutupi hampir seluruh bagiannya. Tiba-tiba, Andi mendengar suara derak yang sangat keras, seperti mesin yang tiba-tiba berfungsi kembali. Suara itu datang dari mesin yang paling besar di tengah ruangan, mesin yang konon menjadi penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa Joko beberapa tahun yang lalu. Andi merasa jantungnya berhenti sejenak. Dengan perlahan, ia berjalan mendekat, dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah sosok berdiri di depan mesin, dengan wajah yang sangat familiar. Itu adalah Joko, atau setidaknya, arwahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong yang menakutkan. Namun, yang paling mengerikan adalah mesin besar itu yang mulai berfungsi kembali, dengan suara yang semakin kencang, seolah-olah siap untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Andi merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Sosok Joko berbalik perlahan dan menatap Andi dengan tatapan yang penuh permohonan, keluar dari mulut Joko. Andi merasa sangat ketakutan, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Joko yang membuatnya merasa harus melakukan sesuatu. Mesin yang berputar dengan cepat, suara berderaknya semakin keras, seolah ingin menelan semuanya. Tanpa berpikir panjang, Andi berlari ke arah mesin untuk menghentikannya, meskipun ia tahu itu adalah keputusan yang sangat berbahaya. Andi berhasil menghentikan mesin yang mulai berputar dengan kekuatan luar biasa. Namun, meskipun mesin itu berhenti, kegelisahan dalam dirinya belum teratasi. Sosok Joko yang tampak begitu nyata di hadapannya kini mulai memudar, seolah-olah ia hanya bayangan yang tergantung di antara dunia hidup dan mati. Andi merasa terjebak di antara kenyataan dan dunia gaib yang mengerikan. Setelah mesin berhenti berputar, Andi berdiri di sana, napasnya tersengal. Sosok Joko yang semula tampak mengerikan kini berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, Joko mengangkat tangan dan menunjuk ke sebuah sudut ruangan yang sebelumnya tersembunyi oleh debu tebal. Andi, meskipun ketakutan, merasa ada dorongan untuk mengikuti petunjuk itu. Saat Andi mendekat, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat.
Andi mencoba membuka kotak tersebut, dan setelah beberapa saat, ia berhasil memecahkan kunci yang ada di sana. Di dalamnya, terdapat sebuah buku catatan usang yang tampaknya sangat berharga. Buku itu berisi catatan tentang pekerjaannya, kejadian-kejadian aneh di pabrik, serta pengakuan dari Joko tentang kecelakaan yang terjadi. Joko, dengan tatapan kosongnya, mulai berbicara pelan, suara seraknya seperti angin yang bergumam di telinga Andi. "Saya tidak pernah sengaja, saya hanya ingin mengakhiri semuanya," ucapnya, sebelum suara itu perlahan menghilang. Dengan membaca buku itu, Andi akhirnya tahu apa yang terjadi. Joko tidak mati karena kelalaian semata, melainkan karena konspirasi gelap yang dilakukan oleh manajemen pabrik saat itu. Mereka sengaja menutupi kecelakaan itu untuk menghindari tanggung jawab dan mencegah kerugian lebih lanjut. Andi merasa marah dan bingung sekaligus, menyadari bahwa ia telah terjerat dalam kisah yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Namun, begitu buku itu selesai dibaca, sosok Joko perlahan menghilang, seolah-olah tugasnya sudah selesai. Andi merasakan sebuah rasa lega yang luar biasa, meskipun perasaan itu datang dengan kesedihan yang mendalam. Ia menyadari bahwa ia telah membebaskan arwah Joko dari kutukan pabrik tua itu, tetapi juga mengetahui bahwa kebenaran yang terungkap itu tidak bisa diabaikan. Dengan berat hati, Andi memutuskan untuk meninggalkan pabrik itu. Ia tahu bahwa pabrik ini akan tetap menjadi kenangan buruk bagi banyak orang. Namun, ia juga menyadari bahwa pabrik ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidupnya. Setelah segala yang terjadi di pabrik tua itu, Andi merasa bahwa ia akhirnya bisa melangkah pergi dari tempat yang penuh dengan misteri dan ketakutan. Pabrik itu, yang dulunya menakutkan, kini terasa lebih tenang. Arwah Joko yang selama ini terperangkap akhirnya bisa menemukan kedamaian, dan Andi pun merasakan sebuah pembebasan dalam dirinya. Namun, meskipun semua itu sudah berlalu, kenangan tentang pabrik tua itu tetap tertinggal. Andi kembali ke rumahnya, dan meskipun ia merasa lega, ada perasaan kosong yang mengikutinya. Ia tak bisa melupakan pengalaman mengerikan yang telah ia alami, tetapi juga ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Andi mendengar bahwa pabrik tersebut akhirnya akan dihancurkan. Pemerintah dan pihak swasta telah memutuskan untuk membersihkan lokasi tersebut dan membangun sesuatu yang baru. Pabrik tua itu, dengan semua sejarah gelap dan kenangan yang mengikutinya, akan hilang begitu saja. Suatu sore, Andi mengunjungi pabrik untuk yang terakhir kalinya. Ia berdiri di depan bangunan yang kini tampak hampir roboh, mengenang semua yang telah terjadi. Ia merasa sedikit kesal dengan kenyataan bahwa semuanya akan dihancurkan begitu saja, namun ia juga tahu bahwa itu adalah cara untuk mengakhiri semuanya. Saat berdiri di sana, Andi merasa seperti ada yang mengawasinya. Namun, kali ini, ia tidak takut. Ia hanya merasa damai, seolah-olah semuanya sudah selesai. Pabrik itu, dengan segala misteri dan kisah kelamnya, akan menjadi kenangan, tetapi Andi tahu bahwa ia telah berubah. Ia tidak lagi takut pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Ia belajar bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Andi berbalik dan berjalan menjauh dari pabrik itu. Dengan langkah pasti, ia melangkah ke masa depan, membawa kenangan tentang tempat yang telah mengubah hidupnya.